Selamat malam, jumpa kembali dengan saya Muhammad Gunawan Abdillah di EZI TV. Kita akan membahas mengenai stimulus kredit keringanan yang pernah diucapkan oleh Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, yang dimana dia menyebutkan bahwa ada kelonggaran cicilan bunga 6 sampai 1 tahun kepada para pelaku UMKM, ojol, nelayan, dan sebagainya. Nah, saat ini kita terhubung dengan salah satu corporate secretary Mandiri Tunas Finance, Bapak Arif Reza Palepi. Kita ngobrol-ngobrol, diskusi sedikit nih mengenai apa yang dikatakan Presiden dan fakta di lapangan. Jadi banyak kebingungan, banyak kesimpang siuran, bahkan pokoknya di masyarakat ini terutama para pengguna kredit ini masih bingung. Kalau bisa dijelaskan langsung oleh Pak Arif mengenai fenomena ini dan apa yang dikatakan Pak Jokowi sebenarnya sinkron atau tidak sih? Oke, terima kasih Mas Gun. Benar ya bahwa proses restru yang kita kenal itu restru ya di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak debitur terutama di industri multifinance yang mengajukan restru. Nah, terkait dengan ucapan dari Bapak Presiden yang memberikan kelonggaran untuk pembiayaan itu memang sangat benar. Namun di situ juga ada mekanismenya. Jadi Bapak Presiden mengatakan diberikan satu kelonggaran bagi debitur yang ingin mengajukan proses restru untuk pembiayaannya itu bisa dilakukan hingga 12 bulan, itu benar. Nah, lebih detailnya itu diatur oleh regulator kita, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di situ ada mekanisme tersendiri yang harus dipenuhi oleh debitur yang ingin mengajukan restru. Di antaranya para debitur diwajibkan untuk mengisi surat atau form pengajuan untuk restru. Karena kita lagi social distancing, jadi semua form itu dapat diakses atau diunduh di websitenya perusahaan multifinance, dalam hal ini di MTF, di websitenya MTF, seperti itu. Nanti setelah mereka isi, itu dikirim kembali ke pihak multifinance. Nah, data-data yang sudah masuk ini itu kemudian kita sortir. Karena kan dalam aturan debitur yang boleh mengajukan adalah debitur yang memang benar-benar terdampak usahanya maupun aktivitas kerjanya karena COVID-19 ini. Salah satunya adalah UMKM, kemudian sektor jasa pariwisata, kemudian perhotelan, kemudian juga ada lagi cat travel seperti itu. Nah, itu bisa mengajukan. Namun semua pengajuan tersebut memang tidak semuanya disetujui karena akan ada proses asesmen atau analisa kredit. Jadi nanti kita lihat data permohonan yang masuk ini mana yang sudah mencakup persyaratan tersebut. Kalau sudah, kita saring, kemudian kita follow up ke debitur tersebut. Ya, lagi-lagi kita tidak datang survei tatap muka, tapi kita lewat media telekomunikasi. Ya, kita hubungi, kemudian kita minta yang bersangkutan itu untuk salah satunya foto dengan unitnya. Ya, karena untuk apa? Itu memastikan antara si pemohon dengan unitnya itu masih sama atau sudah pindah tangan. Seperti itu. Ya, setelah itu mereka kirim ke kita dan dilengkapi dengan persyaratan seperti kayak kita mau permohonan kredit awal, kayak KTP suami istri, kemudian kartu keluarga, itu seperti itu. Nah, setelah itu data masuk, kita input, nanti di situ ada proses komunikasi antara multifinance dengan si debitur. Apakah yang bersangkutan layak diberikan 3 bulan, ya, 6 bulan atau 12 bulan untuk
masa restru seperti itu, Mas Gus. Fenomena restru atau tadi yang syarat oleh leasing sendiri, ini kan fenomenanya banyak. PHK ini kan ini kalau kita lihat kan di kota-kota besar atau di Indonesia ini udah sangat banyak. Nah, si Grab atau si Gojek sendiri atau Gokar, mereka itu memberikan kayak form dalam arti bahwa mereka tuh bekerja di Grab atau di di online ini sendiri. Dua fenomena debitur yang tadinya kerjanya A tiba-tiba berubah, dia dulu disetujui A. Nah, tiba-tiba berubah nih pekerjaannya nih. Termasuk yang PHK ini sendiri. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana nih? Di awal dia pengajuan unit, dia bekerja sebagai karyawan. Karyawan atau Tapi punya begitu, usaha. Ya, terus begitu ada COVID ini untuk restru, yang bersangkutan bilang sudah beralih profesi jadi online. Betul. Ya, nah sebetulnya pada dasarnya memang itu tidak diperbolehkan, ya, karena kan kita berpatokan pada permohonan di awal, itu kan penggunaan mobil tersebut untuk apa? Karena untuk dia karyawan dengan fixed income, terus dia bilang untuk apa? Untuk pemakaian sehari-hari, bekerja. Nah, tiba-tiba dengan adanya ini beralih jadi online. Tapi di situ kembali lagi pihak MTF masih bisa berkomunikasi, ya. Itu kan nanti bisa dilihat kepindahannya dia, profesinya itu sudah berapa lama, gitu, ya. Kemudian nanti kan bisa di history dia di online itu juga kelihatan dia sudah terdaftar di online Sejak kapan? udah berapa lama. Iya, sejak kapan seperti itu. Kalau misalkan baru sebulan, ya, nah, terus kemudian dia pindah ngaku jadi online, itu rasanya tidak bisa memenuhi syarat seperti itu. Yang PHK ini bagaimana? Jadi mereka udah bekerja mungkin 10, 5 tahun, akhirnya kan waktu awal mereka disetujui. Tapi begitu ada COVID, fenomena PHK ini kan sangat banyak. Nah, tuh finance sendiri gimana dalam hal ini MTF? Berarti dia kategori yang terdampak, ya kan, karyawan yang terdampak, misalkan di industri perhotelan misalnya, ya. Betul. Terus ada pengurangan karyawan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, itu masuk ke persyaratan, gitu, karena dia itu sebagai korban dari kondisi saat ini, karena usahanya itu tidak berjalan dengan baik, gitu. Itu masuk dalam kategori bisa direstru apakah 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Jadi dalam proses ini kita juga melihat dua sisi. MTF ini berusaha memberikan solusi untuk konsumennya restru, tapi kita juga memikirkan di dalam MTF sendiri itu kan ada karyawan yang harus kita hidupi juga, terus kemudian biaya operasional yang harus kita ini, jadi biar sustain, jadi kiri kanan baik sisi customer maupun sisi korporasi itu berjalan dengan baik, gitu sih. Demikian wawancara singkat dengan Bapak Arif Reza Palevi, Corporate Sekretari Mandiri Tunas Finance. Salam Indonesia.